Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlian Bugis. Saya siswi Madrasah Aliyah Swasta Baharul Ulum kelas 10. Baik, di sini saya akan menceritakan kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasulullah sampai peristiwa Isra Mi'raj. Pada malam bertepatan dengan hari Senin, tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 16 Februari 611 Masehi, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur di dalam Gua Hiro dan telah berusia 40 tahun. Beliau didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang tidur. Dipeluknya Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Bacalah olehmu ya Muhammad." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ini berulang sampai 3 kali. Pada yang ketiga kalinya, Jibril menyampaikan wahyu kepadanya. Wahyu yang pertama diturunkan surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Jibril pun meninggalkannya, dan Rasulullah SAW sudah tidak kuat lagi berada di Gua Hiro. Akhirnya, beliau pulang ke rumahnya dan menghampiri Khadijah dengan gemetar sambil berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah pun menyelimutinya, sehingga rasa takutnya sirna. Lalu memberitahu Khadijah tentang apa yang telah diperolehnya dan berkata, "Sungguh aku khawatir terhadap diriku." Khadijah menanggapinya dan menenangkan serta meyakini Nabi Muhammad SAW. "Sekali-sekali tidak, demi Allah, dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang beban kesusahan orang lain, memberi orang yang tak punya, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Setelah tenang, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui saudaranya, Waraqah bin Naufal. Di depan Waraqah, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang terjadi. Kemudian Waraqah membuka kitab Taurat dan Injil serta berkata, "Demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa alaihissalam. Baik-baiklah menjaga diri, tabahkan hatimu, wahai Muhammad. Kelak engkau akan diangkat menjadi rasul. Jangan takut, tapi gembiralah menerima wahyu itu." Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah mendapatkan nasihat dari Waraqah bin Naufal. Beberapa malam kemudian, Nabi Muhammad SAW telah siap menerima wahyu kembali. Tetapi wahyu tersebut tidak kunjung datang. Pada malam keempat, barulah wahyu kedua turun. Waktu itu, Nabi Muhammad SAW sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Tiba-tiba mendengar suara, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Allah." Nabi Muhammad SAW merasa takut mendengar suara itu. Beliau segera kembali ke rumah, menyuruh Siti Khadijah menyelimutinya. Suara tadi terdengar lagi dengan jelas dan semakin dekat. Jibril mendatanginya sambil duduk di atas kursi antara bumi dan langit. Lalu turunlah ayat Quran Surah Al-Mudassir ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir, kun fa'anzir, wa rabbaka faqabar, wa siyabaka fatohar, warrujza fahzur.
Artinya, wahai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-5. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sirun, yang beliau lakukan selama 3 tahun. Dikatakan secara sembunyi-sembunyi di sini mengingat tempat para sahabat, pengikutnya, dan orang-orang yang mereka ajak masuk Islam tersebut bersifat sangat rahasia. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapat pengikut sekitar 30 orang, mereka mendapat sebutan As-Sabiqunal Awwalun, artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Setelah Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Rasulullah SAW mulai menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Tahap ini dimulai setelah turun wahyu yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dan menyatakan kebenaran ajaran Islam serta meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan berhala. Hambatan-hambatan yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Adapun hambatan dan halangan dakwah Rasulullah SAW, yaitu penghinaan dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain. Ancaman dan siksaan kepada para pengikut Rasulullah SAW. Bilal, seorang budak yang masuk Islam, dijemur di panas terik matahari sambil dilempar batu. Ayah dan ibu Ammar bin Yasir dibunuh dan tusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Zanirah dicungkil matanya sampai buta. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Utban bin Rabi'ah diutus kaum Quraisy membujuk Rasulullah SAW dengan harta seberapa dia minta. Mereka bersedia menjadikan Rasulullah SAW sebagai kepala atau raja, atau menyediakan wanita tercantik di seluruh Arab, asalkan Rasulullah SAW menghentikan kegiatannya menyiarkan agama Islam. Kaum Quraisy mengasingkan dan memboikot Bani Hasyim dan Bani Muthalib, serta kaum Quraisy dilarang menikah, berjual beli, membantu dan menolong keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Dan adapun penyebab kaum Quraisy menghalangi dakwah Rasulullah SAW antara lain, mereka khawatir akan kehilangan kekuasaan sebagai penguasa kota Mekah dan Madinah. Mereka tidak menyetujui penghapusan diskriminasi sosial, takut akan hari kebangkitan, taklid kepada ajaran nenek moyang, faktor ekonomi. Wafatnya 2 orang pendukung utama dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah, menjadikan hati Nabi Muhammad SAW sangat bersedih. Oleh karena itu, tahun ke-10 ini disebut sebagai Amul Huzni, artinya tahun kesedihan atau tahun duka cita. Dan di balik itu, perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW sudah melampaui batas kemanusiaan. Di antaranya, perlakuan yang mereka perbuat adalah melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu ketika berjalan di hadapan mereka. Baiklah, masuklah kita pada peristiwa Isra Mi'raj. Isra adalah diperjalankannya Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah diperjalankannya atau dinaikkannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Al-Arsy Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril
menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Selama perjalanan mereka singgah ke 5 tempat. 5 tempat tersebut yaitu kota Yastrib, sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah, kota Madian, yaitu tempat persembunyian Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar tentara Fir'aun. Tuhur Sina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Masjidil Aqsa di Palestina, yaitu tempat tujuan dalam perjalanan malam tersebut. Pada setiap persinggahan, Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sholat 2 rakaat. Setelah menjadi imam sholat, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Harun alaihissalam. Langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melewati 7 lapis langit tersebut, Rasulullah SAW diajak ke Baitul Maqmur, tempat para malaikat melaksanakan tawaf. Kemudian Rasulullah SAW naik menuju Sidratul Muntaha, dan dalam perjalanan ini malaikat Jibril tidak ikut serta. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan diceritakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam menyuruh Rasulullah SAW untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keringanan perintah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi 5 waktu untuk setiap harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang sama bagi umat Nabi Muhammad SAW seperti melaksanakan sholat 5 waktu. Baiklah, itulah kisah tentang Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul sampai peristiwa Isra Mi'raj. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.